Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di rumah kita masing-masing, bersama keluarga, bersama Papa, Mama maupun anak-anak, kita mau bersama-sama satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Yes. Bersama-sama kita mau menyembah dan memuji Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bila Roh-Mu bekerja, ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu
menemani lahir. Haleluya. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu Tuhan. Oh, nyata di sini, nyatakan keajaibanmu Tuhan. Oh, bersamamu kami lakukan segala yang mustahil Tuhan. Rohmu bekerja Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Lord, you failed or before you, silence the voice of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name. So powerful, power kuasa Jesus, namamu Yesus.
kasih Tuhan, kami percaya tuntunan ilahi-Mu lah yang terus membuat kami bertahan sampai detik ini Tuhan. Kami percaya bahwa tuntunan-Mu yang sempurna bahkan mampu kami melakukan sesuatu yang mustahil. Itu semua karena Engkau. Kami masih bisa hidup, kami masih bisa bernafas, dan tentunya kami tidak pernah berkekurangan. Itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di masa yang tersulit apapun kami tetap mengandalkan Engkau, karena nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang sungguh indah itu Tuhan, mampu kami bertahan sampai detik ini Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu yang tiada tara Tuhan, kesetiaan-Mu yang selalu Tuhan mengiringi kami. Kami tidak berjalan sendiri, melainkan kami berjalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami mau mendengarkan akan firman-Mu, biar Engkau yang berbicara, Engkau yang berbicara atas kami, kehidupan kami. Baik kami dipulihkan melalui tuntunan ilahi-Mu, kebenaran-Mu itulah yang membuat kami terus dapat bersinar, terus dapat kami memancarkan kasih-Mu di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan saya syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 51 sampai 52, di mana firman Tuhan ini saya beri judul tahapan hidup. Mari saja kita membaca bersama-sama Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Sudah siap? Kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami datang kembali menghadap kehadirat-Mu untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya oleh firman-Mu kami beroleh terang dalam menjalani kehidupan ini, dalam membangun kehidupan kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berbuah-buah, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya berilah kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang bisa kita jumpai di sekeliling kita, yaitu mereka hidup tidak ada peningkatan, keadaannya tidak berubah, dan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Hidupnya statis, hidupnya mandek dan tidak produktif. Apakah itu yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya? Oh, tentunya tidak. Tuhan merencanakan setiap orang untuk hidup berguna dan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua. Nah, itulah sebabnya marilah kita sebagai orang-orang yang dirindukan, diinginkan Tuhan, menjadi orang-orang yang produktif, yang memiliki tahapan hidup. Mari kita mau mengalami peningkatan, di mana peningkatan itu melalui tahapan. Dan tahapan itu tentunya seperti tangga
dari setiap tapak demi tapak demi tapak. Seperti ketika kita naik di atas tangga, itu dari tangga yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-10, bahkan bisa sampai yang ke-20, 25 dan sebagainya. Nah, mengacu kepada peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih, di mana kemarin saya sudah sampaikan, yaitu berbicara tentang keteladanan Yesus Kristus, maka kita sebagai orang percaya mengikuti jejaknya dalam mencapai keberhasilan. Ya, kenapa? Karena ketika kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, kita itu memiliki patron, memiliki contoh teladan yang sudah jelas dan pasti. Dan itu bisa dibuktikan di dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Nah, dari ayat yang tadi kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 51 sampai yang ke-52, kita dapatkan 4 tahapan. Ya, ada 4 tahapan langkah menuju kepada kemuliaan. Ya, 4 tahapan menuju kepada kemuliaan. Yang pertama kita temukan, lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Yang kedua, ia tetap hidup dalam asuhan mereka, yaitu orang tua. Yang ketiga, dan Yesus makin bertambah. Dan yang keempat, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari keempat ini kita mau jadikan gaya hidup menuju keberhasilan untuk memperoleh kemuliaan, glory to glory dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagian per bagian. Nah, yang pertama tadi dikatakan lalu ia, yaitu Yesus, pulang bersama-sama mereka, yaitu orang tuanya Yusuf dan Maria secara lahiriah ke Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sejarah perjalanan hidup Yesus sebagai manusia. Kalau kita pelajari hidup Yesus, perjalanannya dari sejak kelahirannya ya sampai kepada kematiannya, begitu luar biasanya mengalami kehidupan yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Sebagai contoh awal saja, ya, ketika akan dilahirkan, Maria begitu sulit mencari tempat untuk apa? Untuk melahirkan, sehingga pada akhirnya ia harus dilahirkan di kandang domba. Awal saja sudah mengalami hal yang demikian. Kemudian bertumbuh menjadi anak, ya, di usia kurang lebih 2 tahun. Yesus harus dibawa orang tuanya kemana? Ke Mesir. Oleh karena apa? Oleh karena mau dibunuh oleh Herodes. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, zaman sekarang ada banyak transportasi yang cukup memadai untuk pergi di satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi ketika itu, bayi Yesus yang masih usia 2 tahun harus melewati perjalanan yang panjang, yang sulit dan sukar. Ini menunjukkan bahwa ia pun melalui tahapan yang begitu susah, begitu menyedihkan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dari kondisi yang seperti ini, bahwa Yesus tetap dibawa oleh orang tuanya. Ya, nah dibawa kemana? Setelah di Mesir, entah beberapa tahun kemudian, dibawa kembali pulang. Sebagaimana tadi kita membaca, dikatakan bahwa lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka. Nah, kondisi yang seperti ini sebenarnya bisa membuatnya takut, khawatir, trauma, dan bisa saja menutup diri.
Kenapa? Karena ketika dia diajak pulang ke Israel, hatinya bisa saja bergoncang, ya, atau mengalami satu gangguan. Secara psikologis, pengalaman yang dialami Yesus dapat menyebabkan gangguan-gangguan psikis dan mempengaruhi pertumbuhan mental, bahkan kepribadian. Tetapi yang luar biasa yang saya melihat di sini bahwa Yesus tetap ikut pulang dan tinggal di Nazaret bersama dengan orang tuanya. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting saya katakan. Karena apa? Karena tahapan perkembangan kepribadian awal di masa kanak-kanak. Tetapi masa itu dapat dilewati oleh Yesus dengan baik. Terbukti di usia yang ke-12 tahun. Dia ada di bait Allah. Dan Yesus bersoal jawab dengan para alim ulama. Dan berhasil menjawab setiap pertanyaan. Saya bisa melihat di sini bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang belajar dan belajar dan belajar. Belajar apa? Belajar dari orang tuanya, belajar dengan orang tuanya, belajar Alkitab, belajar Taurat Tuhan. Ini yang membuktikan Yesus dapat melewati tahapan awal dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang penting untuk kita semua perhatikan baik-baik, bahwa kita harus bisa melewati tahapan awal yang digambarkan dari Yesus Kristus. Yang kedua, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Tahapan yang kedua, kita melihat Yesus menerima pembentukan diri, pembentukan karakter, pembentukan kepribadian di bawah kepemimpinan Yusuf dan Maria sebagai orang tua jasmani. Ya, saya mencoba untuk berandai-andai. Kenapa? Karena Yesus itu kan Allah yang menjadi manusia. Dia punya pribadi Allah. Kealahan, ketuhanannya itu ada. Tetapi mau menerima pembentukan, yaitu di bawah kepemimpinan Yusuf dan Maria sebagai orang tua jasmani. Ini sesuatu yang luar biasa. Punya sebenarnya potensi yang tinggi, tapi mau menerima berada di bawah kendali kepemimpinan orang tuanya. Nah, saya melihat di sini bahwa keberhasilan setiap orang sebenarnya ada di dalam keluarga. Sebenarnya harusnya demikian. Kenapa? Karena keluarga adalah tempat awal seseorang itu dilahirkan dan dibesarkan. Tetapi sayang, banyak orang tua atau anak yang tidak mau memanfaatkan dan menjadikan sebagai ajang asah, asih, dan asuh. Ya, di mana masing-masing kita sedang belajar. Orang tua belajar bagaimana bisa mendidik anak-anaknya, anak-anak bisa belajar dalam ketundukan, dalam kepemimpinan orang tua. Pembinaan karakter dan potensi ini ditentukan dari awal di dalam keluarga. Nah, kenapa keluarga? Keluarga adalah faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas hidup generasi di masa yang akan datang. Maka keluarga harus apa? Ya, keluarga harus berfungsi. Ya. Berfungsi sebagai apa? Penanaman modal. Baik nilai-nilai agama, pedoman hidup, atau juga visi ke depan. Kita banyak jumpai anak-anak yang sejak dari awal, dari anak sudah tidak punya patron, tidak punya
tujuan hidup. Sehingga kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terlantar dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, bahkan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Tidak punya visi, tidak punya cita-cita, ya, tidak punya sebuah harapan di masa depan yang baik, yang mulia, yang memang diharapkan oleh setiap orang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak kepada orang tua, berperanlah sebagai pahlawan. Ya, di dalam kitab Mazmur dikatakan di sana bahwa orang tua adalah pahlawan yang memegang anak panah. Di mana? Di tangannya. Supaya apa? Supaya anak panah itu bisa mengenai sasaran dengan tepat ketika digunakannya. Mari orang tua menjadi pahlawan untuk memperjuangkan keberhasilan anak-anaknya. Contohnya tadi Yusuf dan Maria terus mengikuti pimpinan malaikat Tuhan. Untuk apa? Untuk mendidik, mengarahkan, membawa Yesus dalam pertumbuhan. Ini yang luar biasa. Dan tentunya Yusuf dan Maria terus belajar Alkitab, belajar Taurat Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikannya kepada Yesus. Makanya tidak heran di usia 12 tahun Yesus sudah cerdas dan pandai bersoal jawab tentang Alkitab, tentang kehidupan. Ini membuktikan Yusuf dan Maria sebagai orang tua itu mendidik dengan baik. Sedangkan anak-anak, saya mengajak anak-anak untuk ikutlah didikan dan jalanilah dengan penuh hormat dan ketundukan. Walaupun memang orang tua Anda semua itu tidak sempurna. Ada banyak kekurangan di sana sini. Tetapi saya yakin ketika kita mau belajar bersama-sama, maka masing-masing bisa memberikan kontribusi. Orang tua memberikan kontribusi, anak juga memberikan kontribusi. Masing-masing akan menjadi satu keluarga yang luar biasa karena terjadi relasi, interaksi, hubungan yang baik. Sehingga apa yang diinginkan Tuhan dalam tujuan membangun keluarga itu berhasil dengan baik. Ya. Dan Yesus sebagai anak setia menjalani asuhan orang tuanya sampai akhirnya melaksanakan tugas dari Bapa untuk penyelamatan umat manusia. Yang ketiga, tahapan yang ketiga, Yesus menunjukkan adanya perubahan demi perubahan yang berarti peningkatan. Kenapa? Karena dan Yesus makin bertambah. Kemarin dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih saya sudah menjelaskan bahwa Yesus bertambah besar, makin kuat, penuh hikmat, ya kan? Itu yang dialami oleh Yesus, yang menjadi teladan buat kita. Maka perubahan yang kita alami merupakan transformasi hidup ke arah yang lebih baik. Paling tidak saya mencatat di sini ada 2. Transformasi status. Statusnya apa? Statusnya awalnya menjadi anak, ya. Anak yang terus-menerus dididik, kemudian berubah menjadi akil balik dan kemudian menjadi dewasa. Dan yang kedua, transformasi posisi dari biasa saja tetapi menjadi pribadi yang luar biasa. Yesus menjadi pribadi yang berani menyerahkan hidupnya dan mati bagi dosa-dosa manusia. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang kelima, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kita bisa menunjukkan transformasi kehidupan kita ke arah yang lebih baik itu di hadapan banyak orang.
menunjukkan kemajuan. Yang terakhir, yang keempat, makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, di tahapan yang keempat adalah bicara tentang hidup yang berbuah-buah. Nah, buah yang dimaksudkan di sini adalah buah yang dapat menerima penilaian. Nah, penilaian ini adalah penilaian di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah apa? Di hadapan Allah adalah bahwa Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi nilai di hadapan Tuhan adalah hidup kita ya yang mengalami tahapan perubahan itu, yaitu hidup mengikuti kehendak Tuhan. Ya, hidup yang bisa mendapatkan penilaian, yaitu penilaian mengikuti kehendak Tuhan. Makanya Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Dia penuhi dari masa tahapan-tahapan perubahan. Ya, Yesus hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Dan di hadapan manusia atau sesama, itu dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dan ayat yang ke-7. Saya akan baca ayat yang ke-7 saja yang mengatakan demikian. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, dikatakan oleh Rasul Paulus, aku mengingat, aku bersyukur karena kasihmu, perjuangan kasihmu, iman pengharapanmu, sampai pada akhirnya dalam segala kesulitan dan kesukaran, jemaat di Tesalonika bisa menunjukkan keteladanannya. Itulah sebabnya saya simpulkan di sini. 4 tahapan hidup Yesus. Jadikan contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, jadikan contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita apa? Supaya kita benar-benar hidup mengikuti apa yang dijalani oleh Yesus. Dan yang kedua, milikilah tahapan hidup yang membawa pengaruh terhadap lingkungan. Lingkungan di sekitar kita, orang bisa nggak merasakan bahwa kita benar-benar sudah mengalami perubahan hidup. Perubahan yang baik tentunya, perubahan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang bisa membawa orang itu pun juga bisa mengalami pengalaman-pengalaman di dalam Kristus. Hidup yang diubahkan, hidup yang diberkati. Dan tentunya tahapan hidup yang benar dan menjadi berkat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk apa? Untuk hidup terus memiliki tahapan yang semakin baik, semakin mulia. Sebagaimana 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Bahwa kita merupakan cerminan Kristus yang hidup di dalam kita, di mana kita mengalami perubahan, pembaharuan dari glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup zoe itu, dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Dalam artian kita dipenuhi untuk bisa berkualitas, untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang selama kita hidup di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih buat pelajaran yang sangat berharga, di mana Engkau Tuhan bawa untuk supaya kami memiliki kehidupan yang terus mengalami perubahan, mengalami tahapan-tahapan di mana hidup kami menjadi hidup yang terus berubah
dari hari demi hari, dari waktu demi waktu, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami meninggikan nama Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah sebabnya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya hidup yang kami hidupi sekarang ini benar-benar kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan, yang Tuhan senantiasa berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu dimanapun berada, supaya terus berjuang dan mencapai kehendak Tuhan yang termulia, di mana hidup yang disempurnakan hingga bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari mengangkat kedua tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mengalir atas roh, jiwa, tubuh, bahkan seluruh aktivitas di seluruh hidup ini, dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat. Haleluya. Yes, it is, yeah, it's who you are.